Halo semua, perkenalkan nama saya Asrul Sitohang dari jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Asrul Sitohang, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan lagi materi mekanika tanah, yaitu tegangan. Di sini saya akan bahas 4 kurva peningkatan beban di bawah struktur. Yang pertama ada beban lajur menerus, yang kedua ada bujur sangkar, yang ketiga ada lingkaran, yang keempat ada timbunan. Nah, di sini saya akan bahas yang pertama, yaitu tegangan vertikal yang diakibatkan beban lajur menerus. Pengertiannya yaitu persamaan dasar untuk kenaikan tegangan vertikal pada sebuah titik dalam suatu massa tanah yang diakibatkan oleh beban garis dapat digunakan juga untuk menentukan tegangan vertikal pada sebuah titik akibat beban lajur yang lentur dengan lebar B. Nah, di sini saya akan kasih contoh soal tentang beban lajur. Di sini ada beban Q sebesar 2000 kN per meter. BJ betonnya 24 kN per meter kubik. Maka menentukan A-nya yaitu B kali L. Yang dimana B-nya 3 meter, L-nya 2 meter. Maka hasilnya 6 meter kuadrat. Nah, bagaimana sih mencari Q? Rumus Q yaitu beban Q per A ditambah WF per A sama dengan Q-nya 2000 per A-nya 6, hasil dari tadi nyari A, ditambah 3 kali 2 kali 1 dikali 24 ketentuan per 6 sama dengan dihitung hasilnya 357,33 kN per meter kuadrat. Nah, habis sudah mencari Q, kita cari tegangannya dengan rumus 0,2 kali Q. 0,2 itu dari mana? 0,2 itu dari grafik. Karena kita di sini makanya 3 meter, maka di sini kita makanya 3B. Nah, habis 3B kita tarik bawah ke bawah, maka di sini dia mendapatkan 0,2 Q. Maka di sini kita dapat 0,2 Q. Kalau habis itu kalau dapat hasilnya dikali Q-nya tadi yang hasil kita cari 0,2 kali 357,33 sama dengan 71,5 kan per meter kuadrat. Yang kedua ada tegangan vertikal diakibatkan beban berbentuk bujur sangkar. Ini hapus dulu ya. Rumus Bush-Nash dapat juga digunakan untuk menghitung penambahan tegangan vertikal di bawah beban lajur berbentuk 4 persegi panjang. Ini contohnya ada di buku Braja M-Das halaman 162. Oke, kita langsung lanjut aja masuk ke contoh soal. Sama, ini juga beban lajur sangkar. Dia mempunyai beban Q 2500 kN. BJ betonnya sama 24 kN per meter kubik. A-nya pun sama, rumusnya B kali L, di mana B-nya 4 meter dikali 4 meter, karena ini persegi, jadi 4 jari-jari 4 semuanya 4 kali 4 sama dengan 16 meter kuadrat. Dimana habis itu nyari Q, rumusnya Q per A ditambah WF per A, masukin
sama dengan dapat hasilnya 180,25 kN per meter kuadrat. Ini pun sama, kita masukin ke grafik karena dia 4B, tarik di sini sekitar 0,035 saya dapatnya. Maka dikali Q sama dengan 0,035 dikali 180,25, hasilnya 6,308. Saya bulatin jadi 6,31 kN per meter kuadrat. Lalu berikutnya ada tegangan vertikal akibat peningkatan beban di bawah timbunan. Menentukan kedalaman titik Z di bawah luasan untuk mendapatkan beban terbagi rata. Gambar denah luasan beban tersebut dengan skala. Letakkan denah pada diagram pengaruh. Hitung total elemen luasan M. Dan ini rumus-rumus untuk mencari tegangan vertikal akibat peningkatan beban di bawah timbunan. Oke, masuk contoh soal. Ini yang ngalangin ya. Bentar dulu. Nah, diketahui gamma tanahnya sebesar 18,6 kN per meter kubik. Ketinggiannya 5 meter. B1-nya 6 meter, B2-nya 6 meter. Z-nya 10 meter. Langsung masuk ke jawaban. Pertama kita nyari Q. Q itu sama dengan H dikali gamma tanah. H-nya 5 ditambah gamma tanahnya 18,6, maka dapatnya 93 kN per meter kuadrat. Lalu nyari B2 per Z-nya. B2 per Z-nya itu tadi B2-nya 6 per Z-nya 10. Maka hasilnya 0,6. Sama ini juga nyari B1 per Z-nya. B1-nya 6. Z-nya 10, 0,6. Udah dapat hasil 2 ini. Kita masuk ke kurva untuk mencari IZ. Caranya yang pertama di bawah ini B2 per Z. Nah, kita masukin P2 per Z-nya kita. Gara-gara di sini dapatnya 0,6, kita tarik di sini 0,6. Ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Tarik ke atas. Terus yang di sininya 0,6 juga karena di sini B1 per Z-nya pun dapat 0,6. Tarik sampai kena garis 0,6. Yang ini nih. Maaf. Nah. Habis sudah ketemu titik ini, maka tarik ke samping untuk menentukan IZ-nya. Ya, perkiraan 0,38. Sudah mendapatkan IZ-nya 0,38, maka masuk ke delta Z-nya sama dengan IZ dikali Q. IZ-nya 0,38 dikali Q-nya tadi 93. Maka dapatnya 35,34 kN per meter kuadrat. Lalu yang terakhir ada tegangan beban merata berbentuk lingkaran. Nah, ini ada rumus buat persamaan tegangan di bawah pusat. Contoh soalnya, di sini ada tangki berdiameter 6 meter. Lalu ada beban Q. Di sini beban Q-nya saya pakai 110 kPa. Lalu ada di titik B, beban di titik B dan di titik A. Dengan Z ketinggiannya sama dengan 3 meter. Lalu hitung delta di titik A dan B pada dua kondisi. Diketahui tadi Z-nya sama dengan 3 meter. R-nya sama dengan 6/2 sama dengan 3. 6-nya itu tadi dari tangki berdiameternya. Lalu X sama dengan 0. Kenapa di X sama dengan 0? Karena dia di titik awal. Ini di titik awal untuk menuju ke titik sini. Maka dia 0.
Lalu Z per R-nya sama dengan 3/3. Kenapa Z per R-nya 3/3? Z-nya 3, R-nya pun 3. Makanya 3/3 sama dengan 1. X per R sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini X-nya 0 per R-nya 3. 0 dibagi 3, 0. Nah, untuk menentukan I-nya ini, dia lihat dari kurva. Karena di sini Z per R-nya sama dengan 1. Kita di sini makainya yang ini Z per R. Z per R-nya 1, tarik garis menuju 0. Menuju kurva yang miring ini 0. Sampai kena. Kalau udah kena, tarik ke atas. Nah, maka dia di nilai 60. Maka di sini saya bikin di nilainya 60%. Lalu nyari sigma Z-nya sama dengan QL sama dengan 110. 110-nya ini dari tadi beban Q dikali L. L-nya itu tadi 0,60. Kenapa 0,20? Karena 60%. 60 per 100, 0,60. Sama dengan 66 kPa. Lalu yang kedua, kita cari di titik B. Sama, ini pun Z-nya 3 meter. R-nya 6/2, 3 meter. Nah, di sini bedanya X-nya. X-nya dia 3 meter. Kenapa X-nya 3 meter? Karena dia di tengah. Di tengah-tengah beban titik B sama di ujung tangki. Makanya dia dari sini ke sini 3 meter. 3 meter, maka Z per R-nya sama dengan 3/3 sama dengan 1. Maka X per R-nya, X-nya 3, R-nya 3 sama dengan 1. Maka I-nya sama, kita masukin ke kurva. X per R-nya 1. Maaf, Z per R-nya 1. Dan Z X per R-nya 1. Tadi kan 0 yang di titik A, sedangkan ini di titik B 1. Maka kita cari di kurva yang miring ininya 1. Karena ini menuju yang ini 1. Yang ini 1. Maka di sini di titik ini dia kena. Habis itu tarik ke atas. Di sini kurang dari 30, maka lebih dari 30. Di sini saya bikin 32,5 karena dia di tengah-tengah antara 35. Maka saya bikin 32,5. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan grafik beban terpusat untuk beban persegi menggunakan Excel serta kurvanya. Sebelum masuk ke perhitungan Excelnya, di sini saya sudah mencantumkan rumus-rumus untuk menghitung di Excel. Yang ini. Oke, langkah pertama yaitu menentukan alfanya. Nah, di sini saya menentukan alfanya 0 sampai 90. Lalu langkah kedua sin alfanya. Sin alfa itu didapat oleh dari alfa. Sin alfa pertama, sin alfa kedua, sampai sin yang terakhir. Nanti dapat hasilnya. Lalu menghitung radius. Menghitung radius, dia menggunakan rumus yang R, yang ini. Lalu sampai bawah dapat hasilnya. Lalu ada radius negatif. Radius negatif itu didapatkan oleh radius positif. Jadi kalau misalnya seandainya di radius yang alfa 6 dia dapatnya 1,1522, maka radius negatifnya dia jadi minus 1,1522. Lalu kedalaman dia menggunakan rumus B5 kali E35 dari sin alfa dikali jumlah terakhir dari 90. Nah, dari mana kita bisa dapetin yang jumlah terakhir ini? Yang ini dia bisa didapatkan dengan rumus yang Z sama dengan yang ini. Nanti dapat hasil ini dengan rumus ini, maka kita mendapatkan kedalaman dari yang ini dengan menggunakan rumus tadi yang sin alfa dikali ini. Lalu radius yang ini pun sama kayak sebelumnya, ini pun sama, ini pun sama, ini pun sama, ini pun sama, ini pun sama. Nah, kedalaman ini dia udah ketentuan